secara am, kesunatan kita melaksanakan ibadah fardhu walaupun banyak di kalangan kita tidak melaksanakannya, kita melaksanakannya karena lebih kita besar dari masyarakat, bagi orang yang menginginkan tak makan bersama. Tapi bagaimana untuk kesempurnaan daripada sunnah kita dan juga kelengkapan daripada kita laksanakan patut dan wajar dan juga kita beramal dengan perkara sunnah kecil. Jadi kalau dengan sultan kita ingin meluangkan waktu mengambil kesempatan untuk perkara-perkara besar, itu kemampuan kita tidak meningkat. Cabaran tantangannya juga cukup hebat. Di samping juga dengan daya kemampuan kita sudah tidak mudah. Fisikal kita walaupun mungkin lebih kuat, perkasa lebih kuat, lebih berkemampuan daripada para sahabat dan para sahabat yang soleh, tapi iman dan yakin kita tidak menjadi iman dan yakin mereka. Jadi tadi saya cerita tentang rangkaian cerita daripada dua orang sahabat. Tadi baru kami baca dengan sahabat, dua orang sahabat berdoa dengan lantunan doa yang berbeda. Yang pertama Sayyidina Sa'ad bin Waqqas dan yang kedua dengan Sayyidina Abdullah bin Jahsh. Jadi kata yang kedua tadi itu bisa mereka berpeluang untuk bersama berbeda pada perang Uhud. Jadi kata mereka, yuk kita berdoa, yuk kita mengambil peluang untuk kita berdoa. Terus dengan mereka pun membelok mengambil tempat yang agak lapang. Maka pada saat itu doa dimulai oleh Sayyidina Sa'ad bin Waqqas. Sedangkan dengan Sayyidina Abdullah bin Jahsh mengaminkan, enggak, kita mengaminkan. Jadi kata Sayyidina Abdullah Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, ya Allah Rahman Rahimin, mengatakan kepadaku musuh yang sadis, yang garang, yang gersang, yang perkasa, yang kuat, yang hebat, yang berani, tapi aku berjaya untuk mengalahkan. Jadi kata teman beliau, amin. Jadi tadi anda katakan, tadi tidak kita istimbat, jangan istimbat dulu daripada masa diri. Berarti doa satu berdoa, yang lain mengaminkan itu ada dalam hadis dan juga ada dalam perkataan para sahabat. Hanya mereka saja mengaburkan permasalahan kadang-kadang kata mereka tak ada. Jadi kita pernah berdoa, sahabat mengaminkan itu tidak betul. Tapi kita berdoa atas mimbar, tapi kita berdoa pada khutbah dan itu diaminkan oleh para sahabat selain daripada peristiwa salatul istisqa. Tiba gilirannya dengan Sayyidina Abdullah bin Jahsh, ya Allah ya Rahman, aku ingin engkau hantarkan musuh yang kasar, yang sadis, yang samsi, yang perkasa, yang kuat, yang hebat, dan aku ingin dipotong hidungku, dipotong kedua telingaku dan mati di jalan. Jadi kata Sayyidina selepas amin. Jadi kata Sayyidina selepas itu rupa-rupanya Allah lebih bagus doanya daripada aku. Jadi kalau kau tanyakan kepada aku nanti pada hari kiamat, kenapa hidupmu jadi terputus? Mana kedua telingamu? Jadi apa akan menjawab? Ya dapat lancar Allah. Sebab itu dalam rangka untuk berjuang dan membela agamamu, ya Allah, kita tak boleh berhenti. Allah, ya Allah, hantarkan musuh sampai habiskan janggut dulu kita, sampai memotong telinga, sampai mati di Allah. Nah, jadi kita sekarang kita berupaya untuk kita menunjukkan kembali perkara-perkara yang sopan tadi. Baik dan kuliah dari sholat antara dua adzan ada semuanya. Kasus wirid, tasbih, kita ambil keseriusan sedikit. Jadi subuh-subuh itu kalau kita lihat yang 9 misalnya, saya sebut di sini. Kadang-kadang hanya sampai dikit, kalau sini enggak. Yo. Memang pelik, jadi kadang-kadang jadi terasa aneh. Susah mana? Subhanallah. Ini kalau kata Pak Kone yang baru-baru, saya lihat saja. Kenapa? Tak susah mana baca tasbih? Tak susah mana baca hamid? Jangan mengantuk, sungguh-sungguh. Kalau jasad kita ini boleh sakit, luluh, lusuh, tapi rohani kita jangan. Ya yang namanya penyakit kita tidak boleh mencabar penyakit. Yang dengan sesiapapun, kalau dengan penyakit dia akan tumbang. Tapi yang penting jangan sampai rohani kita juga tumbang. Jangan sampai semangat kita juga tumbang. Jadi bagaimana rohani kita tetap hidup, semangat kita tetap segar, walaupun jasmani kita sudah lumpuh dari atas bebannya.
Nah, jadi seperti yang tadi itu, lepas supaya subuh dengan semangatnya, jangan lesu, jangan ngantuk, hilangkan mengantuk. Subhanallah, itu hanya cukup. Sebab itulah abuan kita dan itulah peluang kita untuk kita berkorban demi untuk menegakkan sunnah dan menghidupkan kembali perkara-perkara yang sudah terkuburkan. Tadi tajuknya cantik, tajuk yang diberikan kepada saya, makanya saya sampai terlambat karena tak tahulah, kadang nanti kalau sampai ke rumah demam udah mulai bisma bersih. Tapi kalau lagi ceramah tuh tak tahu hilang tuh semua. Kita tadi itu mau sampai bila saya kata. Tadi ini kan mulai pukul 8 lepasnya maghrib dalam 8 suku lebih kurang. Sampai bila boleh bertahan? Kata Rasul sampai bila boleh bertahan? Kata mereka sampai jam 10. Ayo sampai jam 10. Sampai jam 10 tadi itu. Sana belum makan lagi, belum sampai kita lagi. Yang saya tengok 10:15 belum makan lagi. Nanti mereka ada bersalaman pula. Belum lagi yang nak minta bergambar, belum lagi yang minta taknik. Ada tuh semuanya. Itu pun sambil lari. Dan yang minta doakan. Itulah semuanya. Jadi berbawa semangat kadang-kadang. Yang intinya yang tadi saya tengok, masya Allah. Topinya cinta Rasul dalam rangka mengamalkan syariat. Nah, jadi ada paparkan tentang pengamalan terhadap syariatnya. Baik syariat yang sifatnya wajib itu dan pasti itu sebagai suatu kemestian. Sekarang mengamalkan syariat dalam bentuk aktiviti dan kegiatan kita sehari-hari. Seberapa perkara biasa kita sebut dengan dikit tasbihnya, tahmid-tahmidnya, rupa-rupanya. Sepanjang kita dengan semangat tadi itu semangat sampai jam 9.45 terus dengan saja kira-kira sampai jam 9.51 baru berhenti. Dipatahkan oleh Tuhan Imam. Tadi mau baca ayat, cabut sana, cabut sini. Kemudian selesai sembahyang, zikir Al-Fatihah, baca doa panjang sampai ke Kuala Selangor. Yang sepatutnya dibaca kursi, tapi kita tak pernah tinggalkan kursi, tak dibaca. Tasbih, tahmid, takbir, dan Nabi kita untuk ampunan dosa juga tidak dibaca. Jadi kadang-kadang kita bagi topik untuk beramal, tapi kita tak buat. Kita tidak menyarankan buat yang berat-berat. Puasa saban hari atau somodar atau juga Senin Kamis susah gastrik. Apa ada gastrik? Ada gastrik, alhamdulillah oke aja. Ada benda, ada perasaan, ada benda, ada pemandangan berapa. Suruh sedekah bukan ada duit, tapi kita tidak punya keyakinan yang mantap sehingga sampai kita menjadi menghabiskan segala sesuatu yang kita miliki. Atau juga dengan kita disuruh berperang, ada belum tuh perang Afghanistan, tuh Kashmir, tuh Syria, tuh Mesir, tuh Palestina. Yang pasti dengan lawan Yahudi, Palestina. Pergi saja ke sana. Enggak. Apa? Kalau sakit giginya sudah ke klinik, takkan berani mati di jalan Allah. Sakit gigi aja ada. Nah, toh kalau kita masih belum mampu untuk menahan sesakit gigi, apakah kita mampu untuk menahan torehan dari mata-mata tombak atau juga dengan peluru dan senjata? Oke, kalau kita tak boleh macam itu, kira-kira mana saham kita, andil kita, bagian kita untuk kita berjuang demi agama? Paling tidak kita laksanakan semampu kita sedikit demi sedikit. Tapi bagaimana untuk kita menyikapi yang sedikit tadi itu? Kita sikapi yang sedikit dengan mengaji dan juga dengan belajar, kuliah, ceramah, itu belum cukup. Kenapa? Sebab itu tidak detail, dia tidak menyeluruh, lompat-lompat, tergantung pada penceramah bersama pelaksana ambil sana ambil sini. Tapi belajar kita macam ini memerlukan waktu yang panjang. Tapi detail dan kita secara terperinci. Ada yang komat antara kedua dan kesemuanya. Baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun. Tapi Nabi kita tak harga mati. Antara adzan dan qomat ada sembahyang, antara adzan dan qomat ada sembahyang, antara adzan dan qomat ada sembahyang. Kalau Anda mau, maksudnya apa? Kalau kita sudah dikejar waktu, jangan paksakan. Terakhirnya Anda paksakan. Tapi Allah alam anak kau ada sembahyang. Ceritanya macam ini. Pesawat emas atau pesawat yang terbang ke Malaysia yang awal waktu sebelum sembahyang subuh emas, Lion Air terbangnya yang pertama pada pukul 9. Kemudian dengan Mandala atau sama dengan sebut dengan yang punya Singapura Mandala, dia join dengan Tiger, itu terbangnya pada pukul 7.30.
Di Asia paling awal adalah pukul 6 sekian. Yang paling lama sekali emas pukul 4.40. Orang belum bangun tidur lagi dia sudah terbang dan menuju KLA. Tapi ramai penumpangnya. Masalahnya terbang pada pukul 4.40, 4.30 masuk waktu subuh. Ini macam mana nih? Jadi pada masa itu panggilan masuk sudah. Saya kata, "Encik, boleh tak saya masuk pada pukul 4.30?" Masuk subuh 4.31. Panggilan masuk pukul 4.10 sudah masuk penumpang, masuk. Orang sudah masuk. Katanya tak boleh, nanti takut kelang kabut dan lain sebagainya. Memang pintu ditutup 10 menit sebelum terbang. Itu sudah biasa lah, apalagi kalau penerbangan yang pertama pagi sekali. Oke, tapak saya sembahyang depan pintu pesawat, boleh? Itu belala yang masuk lah, bukan depan pintu kan orang belala. Kan di pintu pesawat ada yang apa? Nah, tangganya tuh depan situ. Oke lah katanya kalau situ. Tapi tidak buat bagaimana? Karena buat sembahyang hari itu jam 4.20. Kira-kira dengan 10 menit ya Allah mudah-mudahan masuk waktu. Kalau ikut jam, ikut kalender belum masuk 11 menit lagi. Tapi mana boleh 3.30, 4.40, 4.30 jelas tak boleh masuk, itu sudah ditutup. Itu dah tahu dah. Nah, jadi macam mana daripada dipanggil-panggil akhirnya sembahyang 10 menit sebelum masuk waktu. Ya Allah ya Rahman Rahim, itu sudah ada dan jadi cuma perhitungannya semacam itu saja. Kalau seandainya sembahyang tadi itu memang waktu secara kenyataannya sudah masuk, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah juga dikubur. Tapi yang secara kesimpulannya semacam itu. Nah, ini mungkin kita mesti boleh melaksanakannya. Pesawat, tak boleh wudhu, tak boleh temu, tak masalah, baik. Itulah semacam itu. Jadi perkara-perkara yang semudah itu jangan kita abaikan. Nah, jadi toleransinya seperti apa? Nabi kita bersabda liman sya'a, berarti tidak agama mati. Dengan nanti kalau kita dikejar waktu, boleh saja dengan kita tidak melaksanakannya. Jadi jangan sampai kita mentoleransikan hukum, mentoleransikan hukum satu, dan juga dalam waktu yang sama jangan sampai kita menggadaikan diri kita kejar kedua-duanya. Jadi bagaimana supaya buat kita juga dapat kita dapatkan itu tadi. Kalau ada masalah kita, kalau dalam keadaan semacam itu jangan sampai kita jadi gara-gara asbab orang marah atau komplain atau menjadi celaan dan juga dengan perbuatan yang tidak benar. Kalau Rasulullah SAW ini boleh kalau kita bangun masjid, ya mungkin nanti kawan-kawan yang punya duit banyak, duit berlambak yang lebih, ada kampung-kampung yang masih belum ada masjid, yang masih belum ada surau. Jadi kalau Al-Habib Abdullah Ibn Haddad, beliau bukan jutawan. Beliau pernah berangan-angan, aku ingin kalau seandainya negeri San'a, negeri mana? Negeri Tarim ini dipenuhkan Allah dengan orang-orang miskin. Sebab hanya dengan orang-orang miskin lah bangkit negara Islam, atau dengan antara mereka tegaknya dakwah dan juga agama. Sampai-sampai dengan begitu pun mendapatkan teguran dan peringatan daripada Allah gara-gara kedatangan mereka. Jadi peringatan daripada Allah Jalla wa'ala yang wasbir nasabama alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Itu sebagai satu peringatan dan perintah kepada kita untuk menyabarkan diri dulu sekali dengan satu kumpulan. Jadi paling tidak kalau Allah bagikan kita leluasa hidup dengan kekayaan yang melimpah sebanyak apapun, jangan sampai kita tidak ada kumpulan orang-orang miskin. Takut dengan organisasinya, takut dengan kumpulannya, takut dengan jamaahnya, takut dengan majlis pengajiannya, takut dengan majlis zikirnya. Sebab mereka tuh nanti mempunyai daulah, mempunyai pemerintahan yang lebih besar pada hari kiamat di sisi Allah Jalla wa'ala. Sampai Nabi kita berpesan khusus kepada Sayyidatuna Aisyah, ittakhidu lahu liyada fa inna lahu daulatan yaumil kiamah. Hendaklah kamu berjasa baik dengan mereka, sebab mereka mempunyai pemerintahan dan kekuasaan nanti pada hari kiamat. Siapa? Orang-orang miskin. Kembali. Nah, jadi
Itu ungkapan kata-kata daripada beliau. Tapi antara daripada yang menarik dikatakan pada tiap malam mesti ada masjid yang beliau kunjungi. Bahkan kadang-kadang keliling masjid-masjid yang berdekatan, datang salat 2 rakaat, datang sembahyang 2 rakaat, datang sembahyang 2 rakaat. Oh, kalau dengan kita boleh rawon, ngeng saja. Tapi problemnya masih tertutup. Dan kalau masuk masjid malam-malam pun orang jadi curiga. Mesti ada yang mesti satu warga kampung kah, ada orang asing berpada di sekitar masjid. Coba tolong diperhatikan. Disorot dengan tauhid. Dan kita nggak sembahyang saja. Jadi untuk lama semuanya itu agak susah sedikit. Jadi ingin kita kongsikan, tidak kurang daripada sekian puluh buah masjid yang dibangun. Dananya macam mana tuh? Mungkin kita baru pikir macam mana pendanaannya. Tak mesti kita bangun masjid seperti Masjid Syalam, seperti Masjid Negeri itu, Masjid Shah Alam, Masjid Persekutuan 255 juta. Masjid Besi 400 juta. Masjid Negeri cari informasi sendiri lah. Itu kita tak boleh, yang juta-juta itu kita tak boleh. Di kampung orang perlukan masjid, dan kita bangunkan masjid yang mungkin barangkali hanya habisnya dalam 3, 4, 5, 60 ribu saja. Buatkan sifat daripada kayu, yang paling tidak ada surau lah. Sewaktu kita sembahyang di situ, ketika kita balik kampung ada tempat untuk kita melaksanakan salat berjamaah. Kenapa? Itu untuk istana di dalam surga. Kedua, untuk memperbanyak rumah Allah, untuk memperbanyak tempat di mana di sanalah Allah izinkan untuk kita melantunkan dan menyaringkan suara dengan zikir fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Jadi kalau kita sudah punya masjid sendiri, kita berbuat peraturan, tapi dengan syarat rumah dekat masjid. Kalau rumah jauh daripada masjid, nanti orang lain yang ada. Apa permasalahannya? Jadi kita bersabda, barang siapa mengumandangkan adzan selama 7 tahun secara free, gratis, tak ada bayaran, tak ada tunjangan, tak ada gaji, menjadi muadzin di sebuah tempat selama 7 tahun, maka Allah bagikan kepadanya kebebasan daripada neraka. Nah, itu macam mana supaya boleh? Maka kita kena punya masjid sendiri, kita kunci masjid dari itu. Kalau pada masuk waktu saja baru kita buka, dan kita buat peraturan dilarang keras adzan dan kamar kepada sesiapapun kecuali kepada yang bertugas saja, itu aku sendiri. Baru boleh. Ini kan ceritanya adzan 7 tahun. 7 tahun kita 7 hari. Kita untuk adzan 1 hari itu untuk 5 waktu susah. Ini diantara daripada yang berat. Tapi hasilnya luar biasa, kebebasan diri daripada neraka. Tapi kita pun juga terpikir, nah kalau kita ada usia 70-an, 80-an, tapi kita masih sehat lagi. Karena rasanya pada saat itu kita majelis zikir, majelis ilmu, masjid, ibadah. Untuk urusan kenduri itu sudah cukup lah. Ya walaupun kenduri itu juga punya wajib, tapi untuk kenduri memang wajib, tapi banyak cabarannya. Nanti ada musiknya, ada ikhtilatnya, ada pandangannya, ada wah-wah, windu, apa kita. Karena bersimbang mana ada, kita makan sendiri dia. Mesti harus simbang, harus kita informasi. Nah, ada besok masuk sini rutin sakit, kenapa sakit? Simbang kita mesti kita komen. Apa saja sekarang masuk dalam kepala dan masuk dalam pikiran. Mudah-mudahan lah, saling ingat-ingatkan lah. Nanti kalau ada, sekarang bagian beruang dulu, pusing-pusing dulu. Kalau usia sampai 70-an saya rehat aja. Pengajian, majelis zikir, majelis ilmu, masjid, dah itu saja aktiviti kita. Untuk keduri kawin, keduri dan sana kemari sudah sampai kita fokuskan waktu kita untuk persiapan ibadah saja. Kenapa? Sebab perjalanan akan kita tempuh masih jauh. Pertama bu'dul masafati, yang kedua qillatul zat, jauhnya jarak yang akan ditempuh dan sedikitnya bekal yang nak kita bawa, dan yang ketiga kasratul aqabat, banyaknya tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Mati belum, barzakh belum, hasyar belum, mizan belum, siratal mustaqim juga belum, lagi banyak tantangan yang akan kita hadapi. Jadi kata Baginda Utsman, Baginda apa kalau melihat kubur mesti menangis. Kenapa menangis? Sebut surga neraka tak terharu, tapi kalau sudah subur kubur sudah menangis sampai basah jantung beliau. Sebab kata beliau kubur itu menentukan awal manzilin min manazilil akhirah,
tempat persinggahan yang pertama daripada persinggahan akhiratnya. Kalau kita selamat di alam kubur, alam barzakh, maka untuk perjalanan yang selanjutnya itu akan lebih mulus dan aman. Tapi kalau dengan alam barzahnya terhalang dan terhambat, saya saja lagi 20 menit, saya malah minta ibu ke Kedah, besok dijadwalkan pukul 9 sudah di UN, petang tadi wajib mana, malam program Kedah, sedikit hujan jangan menurut. Tapi kalau tak tidur sakit pula nanti. Pilih, nak sakit kan tidur, pilih tidur. Allah, tak apa, sakit boleh sakit, tapi hati jangan sakit. Rohani jangan sakit, semangat jangan sakit, jangan sampai tumbang. Dengan tantangan cabaran seperti apapun tetap semangat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya jaburabbu. Oh, ini asik. Kalau kita pergi dusun, kita kena praktekkan yang ini. Ada dusun ada. Sendirian kan mangga kan pada kan manggis kan ada. Itu pahala. Nih, jadi yang banyak duit nih. Jangan tak ada dusun, jangan tak ada kebun. Sejumlah tanaman yang kita tanam itu nanti kita bersabda dicuri orang, dimakan sama kera, dimakan sama burung, dimakan sama penjahat, dimakan sama copet, dimakan sama perompak, dimakan sama siapa saja akan menjadi salafah kepadanya nanti pada hari kiamat. Makanya itu Nabi kita berpesan, idza qamatil qiyamatu wa fi yadi ahadikum fasilah. Kalau pada saat berlaku hari kiamat, di tangan kamu ada benih yang kau nak tanam. Tanam dulu, kejar waktu sebelum bangkitnya kiamat. Ini sudah ada tanda-tanda. Tadi sudah terbit daripada sebelah barat ini. Barat. Sudah terbit daripada situ dah. Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Tapi kita belum sempat tanam lagi. Tanam dulu Nabi kita kata. Tanam dulu. Dahului hari kiamat. Sebelum kiamat tanam dulu. Itu karena pentingnya kita bercocok tanam. Makanya ada dengan beberapa sebagian ulama mengatakan bercocok tanam itu lebih afdal daripada berniaga atau berdagang, dan yang utama berdagang lebih aman. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pernah hidup di kampung adalah tak mesti punya 100 hektar. Ada dalam 1 hektar tanam taku durian, mangga, apa saja lah. Hasil makan tak makan. Bahasa falsafat orang tua dahulu, kalau seandainya kita nakkan hasil, kita tidak akan dapat hasil. Kalau kita nakkan hasil daripada tanaman yang kita tanam, itu kita tidak akan dapat menikmati apa yang ditanam. Justru tanaman yang kita makan sekarang ini hasil tanaman orang-orang dahulu. Rambutan bukan tanaman kita, tanaman orang-orang dahulu. Dari 10 tahun, 15 tahun. Macam itu juga dengan kita juga harus punya niat yang semacam itu. Rumah luas, boleh kita tanam pohon rambutan, tanam. Durian jatuh ke kepala masalah pula. Buah mangga, bajiri, kapak. Senang anak-anak senang kan bajiri. Pisang tahan lama. Jadi kalau seperti dengan buah manggis, rambutan, berbuah. Kalau kita dah mati pun kita masih ada jaringan ibadah daripada tanamannya. Sangat penting sekali kita bercocok tanam. Tengok hadisnya macam mana. Ini cerita orang pergi ke dusun. Qala ya'jabu rabbuh. Allah bahasa ya'jab itu namanya heran. Ya'jabu rabbuh. Allah heran. Maksud daripada heran di sini kata ulama ya'qab. Allah meridai daripada seorang penunggangan kambing di puncak sebuah gunung, di ra'si syadiyatin lil jabal, di puncak sebuah gunung, yu'adzinu bis-shalah. Tidak ada makmum, tidak ada orang, seorang aja, tapi semangat. Nah ini boleh kita praktikkan dalam bas subuh. Dulu pergi ke Kuala Terengganu naik Itizal. Satu-satunya daripada Kedah ke Kuala Terengganu naik Itizal sepanjang malam. Kudus mauni alaikum lagu Wardah ada Zairiyah, kadang-kadang Ummu Kalsom, kadang-kadang lagu Tombatan sepanjang malam. Jadi salat tasbih dan juga dengan salat tahajud dan dengan musik. Itu memang mereka punya pertimbangan. Satu, rokok tak boleh lepas. Yang kedua, musik. Kalau tak ngantuk, jadi mungkin pertimbangan pemandu tadi itu driver kita antara dua. Pilih nak selamat ke akhirat kah atau nak selamat sampai dengan selamat. Nah, kalau nak selamat sampai
Ketempat tujuan jangan kacau. Aku nak buka musik nyari mana, lagu mana, seperti apa, jangan kau. Aku nak merokok, jangan kau. Kalau tidak, awak boleh sampai ke akhirat, tidak jadi sampai ke kuala terang. Akhirnya kita menegur. Tidak ada orang yang sama pemandu. Dia musiknya apa, dia film, tampak, semua orang kan ngomong. Paling kalau kita nak minta matikan lampu saja di belakang. Supaya gelap kita boleh melihat. Itu kan yang pas. Coba lah pas yang tunai itu. Ada musik. Rasanya dia cakap, nah jangan jujur gimana? Yang dari Kelantan ke sini mana tuh? Musik, lagu, zikir, kata-kata, rasanya sejak setengah jalan. Atau tidak ada? Senyap aja. Sudah, syukur, senyap. Hah? Tegak musik, kenapa pernah naik bus bukan tak pernah. Dia kedah ke Kelantan, karena pernah naik bus. Cerita kawan-kawan kalau naik kapal laut, Banjarmasin Surabaya perjalanan 2 hari 2 malam, itu kelak malam 24 jam. Nak joget kan, nak dangdut kan, nak karaoke kan, terserah terpulang pada penumpang, bebas sebebas-bebasnya. Masuk orang tablik, mereka juga buat sebebas-bebasnya orang ditaski di dalam kapal. Kan sama, ini kebebasan artinya itu yang namanya hordiyat, yang namanya kemerdekaan. Nah, coba asik sekali. Allah meridai. Ridha kepada siapa? Bukan kepada guru, bukan kepada seorang kiai, bukan kepada seorang alim. Ridha kepada seorang pengembala kambing yang sedang berada di puncak gunung untuk mencari makanan rumput kepada kambingnya. Yu'adzinu bisalah, mengumandangkan, melantunkan azan pada waktu sembahyang. Tak ada makmum, dia sholat dia, tapi tidak mengumandangkan azan. Jadi azan jangan ditinggalkan. Ini amanah sama antum. Amanahnya macam mana? Amanahnya, saya sudah di Kedah lama. Kalau mundar mandir habis 10 tahun, sejak daripada tahun 97 atau 98 sampai sekarang ada 15 tahun selama saya di Indonesia. Sudah mungkin ratusan buah masjid yang saya pernah masuk. Pada amnya, kalau pada saat pengajian telajar daripada waktu tadi Isya tepatnya pada pukul 8.36. Kalau telajar sampai pada 45 saja, azan sudah tidak dikumandangkan. Selesai kuliah doa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu berarti kita bukan perkara sunnah. Itu berarti kita telah menyunat salah satu daripada syiar. Itu berarti dengan kita telah merubah ketetapan hukum yang dengan baginda tentukan hukum kalau saat kampung itu tidak kedengaran azan berkumandang akan nanti kita serang. Azan sangat menentukan. Ulama mengatakan syiar agama azan dan qomat. Kalau sebuah kampung tidak kedengaran azan berkumandang, seandainya pemerintah Islam, negara Islam dan undang-undang Islam yang dilaksanakan, kampung itu boleh kita perangi gara-gara karena azan. Jadi ustaz tak masalah, nak belajar saja, nak tambah waktu tambah saja, tapi kumandangkan azan tepat pada waktunya. Kalau tak nak nanti selepas selesai kuliah ada qomat bayar. Kalau tak nak azan pada saat itu kita azankan. Sebab kita juga azan pada pukul 9.30 10 membimbangkan juga ada orang jadi terpelanjar. Azan yang tadi itu azan pukul berapa? Ini sudah subuh kah baru? Itu juga jadi masalah. Jadi kadang-kadang di masjid mau juga azan semacam itu tapi tak berani pakai mic. Karena pernah pada masa pengajian telajar suruh azan, azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak berani azannya. Takut dengan siapa? Takut dengan tetangga sudah biasa mendengar. Nih perlu kita saksikan. Kalau itu nanti hari kiamat hadir bersaksi dengan 2 kalimat syahadat kita, dijamin kita akan selamat. Sebab dia tidak berdosa, dia tidak ada kesalahan, dia hanya setakat pelita yang menerangi kita, ekor yang menyejukkan, udara dan suasana di sekeliling kita. Kita akan saksi daripada semua makhluk, dan itulah penyaksian yang kita peroleh pada masa kita mengumandangkan azan. Innahu la yasma' bada sautil mu'adzini insun wa jinnun illa syahida lahu bihi yaumal qiyamah. Itu hadis yang kita riwayatkan. Jadi dengan dia tadi itu masuk waktu kita dalam bas, tapi memang dalam bas itu bermasalah. Orang gitu subuhnya dalam bas, apalagi kita berangkat dalam asar. Dan biasanya kalau sudah mandi itu sudah dimalamkan lampu. Masuk waktu Isya, apalagi subuh. Kalau kita jalan pada pukul biasanya pas subuh, pas malam 11, pas 11.
Lahir. Satu ada. Satu itu sampai pukul 8 kan? Mana subuh itu kita lagi sedang nyenyak-nyenyaknya itu. Oh, kalau kita boleh ditanggung ambil mikrofon depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surga jaminannya. Cuma untuk melawan arus di macam mana? Mungkin ada yang kata, tak ada akal, tak ada otak. Dia akan ada ucapan. Ya kita kena sabar. Mau macam mana? Ya kita dalam rangka cabaran itu daripada kecil. Kalau dibandingkan dengan cabaran yang mencapai salafun saleh. Wah, Allah berfirman seperti apa? Jadi dia memandangkan azan untuk melaksanakan sembahyang pada waktunya. Allah berfirman, "Unzuru ila abdi." Tengok hamba. Malaikat coba saksikan dia. Tengok dia, cabarannya banyak. Tak ada orang atas gunung, kambing yang jadi saksi. Kambing boleh bersaksi seperti apa? Kalau dia ada kes lewatkah, apakah? Kambing tak akan boleh jadi saksi, dia orang baik bos. Maka saya bersaksi dia orang baik, tiap waktu dia sembahyang dan aku mendengar lantunan azannya, tak boleh diharapkan semacam itu. Jadi yang menyaksikan kambing atas puncak gunung, kawasan dusun, tandus, tak ada orang. Dia kumandangkan azan. Allah berfirman, tengok hamba itu, unzuru ila abdi azan. Tengok hamba itu, yu'adzinu, dia azan. Tengok bahasanya, yu'adzin wa yu'adzin. Azan qomat jangan ditinggalkan atau jangan dipisahkan. Ya khafu, dia cuma hanya takut kepada aku. Kenapa dia kumandangkan azan dan qomat? Kenapa dia sembahyang tepat padaku? Karena dia takut kepadaku. Qad ghafartu lahu. Aku dah ampunkan dosa kesalahan. Begitu senang dan begitu mudah untuk mendapatkan keampunan Allah. Tapi dengan yang diceritakan tadi, mengumandangkan azan di tempat yang tidak pernah ada orang mengumandangkannya. Mungkin di museum, mungkin tepi pantai, mungkin tempat rekreasi, itu kegembiraan hewan misalnya kalau kita lihat itu kita cari udara sejuknya, pemandangan indah dan cantiknya. Likuli maqamin maqam, walikuli maqamin rijal. Di tiap makam itu ada maqalnya dan tiap makam ada rijalnya, ada ulamanya. Jadi yang perlu di tempat yang sama. Ancol itu tempat masjid, tempat pelacuran di Indonesia, tempat pelacuran yang terbesar di Indonesia, Ancol. Tapi pernah jadi pusat jamaah tabligh di situ. Pernah jadi perhimpunan yang mengumpulkan ratusan ribu manusia yang berdoa dan menangis. Begitu juga dengan tempat-tempat yang seumpamanya. Begitu juga dengan yang ada di teras, yang ada di Yala. Maka itu pusat maksiat. Sekarang anak semuanya subur. Kalau sudah terpupuk dengan zikir, dengan ibadah, tasbih, tahmid dan takbir, insyaallah tanahnya akan subur, tanahnya akan mengeluarkan al-khairat wal barakat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ceritanya seperti apa? Tanah itu akan mengeluarkan khairat atau barakat yang Nabi kita bersabda pada cerita akhir zaman, diceritakan pada akhir zaman nanti di zaman al-Nabi al-Muqtaar, karena terlampau adilnya kepemimpinan beliau, suasana aman damai, suasana aman dan tenteram, tidak ada gangguan itu dan ini. Itu dengan satu biji buah tembikar, satu warga kampung menggelutinya tak habis. Macam mana besarnya buah tembikar tadi itu? Kumpulkan orang Bukit Sentosa semuanya untuk makan satu biji buah tembikar. Itu masih tersisa banyak lagi. Karena terlampau banyaknya barakat yang Allah keluarkan daripada bumi. Lau anna ala qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama. Aku ampunkan dan aku masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini kita boleh praktekkan. Apa? Orang katakan gila tak kisah, salah Nabi kita pun pernah dikatakan gila. Kalau kita ingat itu, salah kita boleh sabar. Kalau tak kita ngamuk terus. Oh gila kan? Gila sedikit lah. Ada salah seorang daripada ulama jadi buta. Jadi dia katakanlah mungkin bahasa sana lagi naik angkot. Bapak naik angkot? Angkot tuh naik kereta naik bus umum, terus sebut naik angkot, angkutan umum kecil. Jadi pada masa itu dia lagi duduk santai atau lagi pada masa itu jalan, nampak wanita bugil atau wanita tak tutup arah secara sempurna, langsung dia pejamkan mata. Jadi kata si perempuan tadi itu, Pak Haji buta kan? Pak
Pak Haji ini udah buta kan? Jadi kata Pak Haji itu menjawab, iya buta. Satu ketika kamu udah bugil seperti itu. Buta kan? Ya buta kok, gara-gara karena kamu berpakaian semacam itu. Nah, yang membutakan aku, maksudnya yang memajangkan mataku ini, karena kamu berpakaian semacam itu. Sebenarnya aku tidak buta, sebenarnya tidak gila, tapi kadang-kadang digila-gilakan oleh seseorang. Dia manusia kadang-kadang terpengaruh dengan suasana. Orang kata, tak sehat. Sehat. Satu tanya saya kurang sehat. Saya tak sehat. Nanti ada lagi, saya tak sehat. Akhirnya anak pun merasa jadi tak sehat. Semua anak kata tak sehat. Padahal kita tadi sehat, semangat. Tapi kena ramai orang kata kita tak sehat, akhirnya kita pun merasa tidak sehat. Masya Allah tuh kan cerita yang anak ceritakan dahulu. Tak apa kita ulang balik ceritanya. Tuh kenangan masa lama. Jual lembu, beli kambing. Karena krisis duit, jual lembu beli kambing. Pada masa sampai dari pasar, nak balik ke rumah, terjumpa dengan 3 kumpulan manusia, kumpulan orang tua, anak remaja, budak-budak kecil, atau sebaliknya. Pada masa bawa kambing tadi itu, langsung dicegat, apa bahasa dicegat, disambut oleh kumpulan anak-anak remaja. Kata remaja, Pak Haji, beli anjing. Jadi kata Pak Haji, anjing apa? Ini kambing. Aku beli kambing. Oh, cantik sungguh anjingnya. Nyata mereka. Kata Haji, anjingnya apa? Tengok janggutnya. Ini bukan anjing, ini kambing. Layanlah, layan anak-anak muda buat masalah saja, jadi pasal saja. Dibiarkan yang tadi. Jangan. Katakan saja, maksud daripada itu jumpa orang tua sana mengatakan, Haji beli anjing. Dari mana? Kata Haji, aku jual lembu beli kambing, bukan beli anjing. Sampai masuk belokan, punah masuk sini Bukit Beruntung. Jumpa lagi dengan kumpulan dekat restoran Salim. Jadi kata anak-anak muda lagi, Haji, cerdas betul anjingnya, cantik sungguh. Dibeli di mana? Harga berapa? Kawan-kawan, minta maaf. Ini bukan anjing, ini kambing. Coba tengok, ini kambing. Bunyinya pun juga bunyi kambing, bukan. Tapi tetap mereka katakan itu anjing. Udahlah, pakai layan. Sampai ke gat sini, itu Gus kembali sama gat. Jadi kata gat di sana, Masya Allah Tuan Haji, anak kali pertama tengok anjing macam ini. Sampai ke rumah Tuan Haji tadi itu patah balik ke pasar, mengamuk-ngamuk dan marah-marah sama penjual. Awak penipu, kurang asam, kurang garam. Macam mana aku kan makan kambing dengan kamu, kenapa kau bagikan anjing kepada saya? Sampai dia dustakan. Dia sebenarnya beli kambing, tapi setelah sampai pada kumpulan yang ketiga tadi itu, dia pun bekas kepala. Jadi tak jadi balik rumah, langsung putar haluan pergi ke pasar, jumpa dengan penjual kambing tadi itu dan menyumpah dengan penjual kambing, kamu penipu, kurang garam, kurang asam. Aku tadi nakkan kambing dengan awak, kenapa awak bagi anjing kepada aku? Pak Haji minta maaf, itu sebenarnya kambing Tuan Haji, kita ini anjing. Paham? Bisa mengambil kesimpulan daripada cerita itu. Kesimpulannya, manusia itu kadang-kadang kena dipengaruhi oleh masyarakat, boleh terumbang-ambing dan boleh merubah pendirian karena masyarakat. Jadi kita harus tegakkan pendirian kita, tak boleh kita ikut orang lain. Orang terbalik kita harus optimum, nanti kita bisa akan tapi tegaskan sikap dan pendirian. Jangan kita terumbang-ambing dengan keadaan. Banyak cerita-cerita macam itu gara-gara kena pengaruh orang lain. Macam juga yang sehat tadi itu. Kalau orang katakan, Haji ini masih sakit. Anak lihat orang sehat. Kata yang satu santri, kayaknya orang sehat Haji ini. Haji kena berehat dulu. Akhirnya sampai ke rumah lemas. Pak Haji, ada mood. Orang katanya sakit. Apa sakit? Apa tuh Haji sehat? Enggak sakit. Akhirnya tak keluar rumah. Tak keluar rumah, tak ke pengajian, tak pergi sana sini. Kenapa? Karena orang katakan kita sakit. Kita habiskan sikit saja, tak banyak mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menakjubkan hadis ini. Jadi Anda nanti sekali ingat di bis dalam bus kereta api
Ya, kalau tak boleh nyari pun pelan-pelan. Kalau tak boleh juga di dalam kereta lah. Kita kan sering dari Perlis, anak istri sembahyang tasbih itu cerita lain. Yang penting adzan, waktu adzan masuk adzan dulu. Nanti setelah kita sampai ke tempat persinggahan al-ilah, baru kita tasbih di sana. Kita sekarang untuk menghormati waktu dengan adzan. Apa yang nyaring-nyaring? Apa yang pusing-pusing sana? Kalau nak pusing juga. Tapi jangan kiri, jangan pusing-pusing sana, pusing sini. Nah, adzannya itu balasannya besar. Keampunan surga daripada Allah. Ini nilai lebih berarti daripada dunia dan isinya, sebab di balasannya surga. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasai. Qultu ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan As ini orang yang paling banyak hafalan dari kumpulan orang-orang tuanya masuk Islam. Beliau masih kanak-kanak tapi yang paling cerdas, yang paling banyak hafalan. Rasul latih aku untuk menjadi imam mereka. Nabi kita bersabda, anta imammu, kamulah yang menjadi imam mereka. Tapi dengan syarat tadi atihim, ikut dengan makmum yang paling lemah di belakang. Jadi imam untuk mengimami makmum, dalam waktu yang sama makmum yang paling lemah itu menjadi imam kepada imam. Nah, jadi imam yang sini menjadi imam kepada makmum-makmum sampai ke belakang, tapi daripada kumpulan makmum yang sakit, yang ada hajat, yang lemah itu akan menjadi imam kepada imam. Itu makna ikutlah dengan yang paling lemah. Maksudnya kita tak boleh guna keperkasaan dan kekuatan kita. Jadi kalau kita guna kekuatan kita masih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu orang tua yang sudah berumur 70 tahun baru dengar Yasin saja lumpuh. Baca panjang macam ini tak arti lagi. Tak boleh. Kita baca surah yang seukuran yang lemah di belakang itu. Nah, ada orang tua, kita buat bacaan seukuran untuk ukuran orang tua. Kita baca surah sesuai dengan ukuran orang yang ada hajat, supaya yang ada hajat itu tak menyumpah-nyumpah. Kita pernah ceret-beret, kita pernah menahan angin, kita pernah nak buang air besar. Itu macam mana rasanya? Pada masa imam baca panjang, dia kadang-kadang mendatang-datang. Oke, lagi nyaman. Tapi pada waktu dia menyerah ke bawah, nggak keluar, sampai terpeluh kita. Sampai ini naik, bulu rumah kita ini naik semuanya. Sebab kalau kita tertekan sikit saja apa bahasa menaran, kita keluar. Nah, itu imam baca terus baca tertib, baca tuh. Jadi ya imam dia akan mufaraqah, ya imam akan tergerak-gerak dalam sembahyang. Itu maksud yang tadi. Jadi agama kita cantik betul. Yang membuat agama jadi tidak cantik itu adalah kalau dengan kita tidak melaksanakannya secara detail ataupun juga secara teliti. Ikutlah dengan makmum yang paling lemah, wattakhidh mu'adzinan, dan cari muadzin yang tidak mengambil upah dan habuan atas adzan yang dikemanakan. Itu bagus. Kalau boleh macam itu, cari muadzin yang muhtasib, mungkin yang sudah pinjilkan, yang sudah. Jadi yang jadi muadzin tuh rumah banglo, harganya 10 juta, kemudian dengan godaan, Rolls ada, Jaguar ada. Kalau seandainya Tan Sri atau Datu Tanton, kereta mewah serba lengkap jadi muadzin, itu jadi kekaguman orang. Jadi imamnya, jadi muazzinnya. Ya kalau itu jadi imam kan ada peringkatnya. Tapi kalau itu jadi muadzin syarat-syaratnya tak banyak. Laki-laki orang Islam sudah selesai. Suara cantik, kita ada suara alhamdulillah. Jangan tengok dunia kita, jangan tengok pekan kita tengok balasannya di sisi Allah Jalla wa Ala. Wah, saya jadi muadzin. Namanya kenapa kalau jadi muadzin? Hilang gede kan kita? Ya jadi hilang kan? Atau di padang sini sama mereka. Padang sudah hilang pangkatmu. Tidak ada. Nah, ini memberhentikan diri dengan perkara-perkara itu adalah sebagai satu kemuliaan. Makanya Nabi kita senantiasa dan selalu tidak mau terelak daripada kebaikan-kebaikan yang seumpamanya la yaqutu ala adzan ajrahu Muhammad wa Abu Daud. Kalau lebih maksimal kita sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Hasanah. Doa hasanah.
Sallallahu